Nah, untuk selanjutnya ini ayat yang ke-285. Surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa rabbana wa ilaikal masir. Amana Rasul. Rasulullah sendiri beriman kepada Allah. Beriman kepada bima unzila ilaihi min rabbih. Dengan apa yang Allah turunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Wal mu'minun. Demikian juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, kamu pun juga bisa. Jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu syaratnya. Nabi manusia, kamu manusia. Makanya kamu itu bisanya mengikuti Nabi, karena Nabi itu manusia yang bisa ditiru. Apa? Perbuatannya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sholat, ya bisa ditiru sholatnya Nabi. Puasa bisa ditiru puasanya Nabi. Haji bisa ditiru hajinya Nabi. Itu beriman. Jadi beriman itu tidak memikirkan yang lainnya. Bagaimana kita itu ya merasa bersama Allah, tapi dengan cara mengikuti prediksi, ya, yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi lihat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku salat. Begini caranya salat. Begini. Jadi dari dulu Nabi ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, asrafun sampai sekarang itu step by step, door to door, ya enggak? Untuk apa? Menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW sehingga sholat kita bersamaan dengan sholatnya Nabi, sama, tidak ada perbedaan, sama, takbirnya sama, semuanya sama. Jadi kalau berbicara masalah yang lainnya, bagaimana Habib kalau sholatnya Nabi kan pakai gamis misalnya, pakai begini, saya ada pakai gamis, malah pakai batik misalkan, tidak ada urusan. Kan masalah pakaian itu lain bab lain sudah. Yang penting sholatnya dari takbir sampai salam, bacaannya, rukuk sujudnya, semuanya sama dengan Nabi. Tentang masalah pakaian, itu tergantung kalian. Yang penting nutup aurat, itu penting. Tutuplah auratmu, ya enggak? Ketika kamu menghadap kepada Allah. Bagaimana kalau misalkan saya sholat di waktu malam jam 12, dimatikan lampu peteng tapi tak berpakaian, boleh tidak? Kan tidak lihat. Ayo. Oh ya apa kira-kira? Hah? Tidak pakaian, tidak ada yang melihat. Ya. Kan itu aurat tutup dengan malam. Bisa tidak? Ayo, jawab. Tidak bisa, karena syaratnya, ya syariatnya dengan berpakaian. Jadi syaratnya berpakaian. Jadi menutup aurat itu bukan karena petang, pas bengkang, pas nutup aurat, bukan. Tetap kelihatan karena Allah yang maha melihat. Kalau manusia boleh tidak melihat. Ya, di sini dimatikan semua jam 12 malam, lampu mati semuanya, ada orang salat, telanjang. Ya, bolehlah. Habib tak bisa melihat. Tapi Allah tetap melihat. Kalau Allah melihat, kamu tidak boleh menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang. Jelas? Jadi Nabi Muhammad beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya berupa Al-Quran dari Allah. Paham? Ini Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ikutannya ini. Jadi Nabi Muhammad disuruh begini, nurut Al-Quran. Akhirnya ditulislah menjadi sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Selesai urusannya. Ya. Jadi kalau kamu sudah menganggap ini sudah sempurna, jangan cari kitab-kitab yang lain yang dapat memporak-porandakan akidah dan syariatmu. Cukuplah mengikuti Allah dan Rasulnya. Paham? Wal mu'minun. Demikian juga orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ketika
beriman kepada Allah tentunya mengikuti cara hidup Rasulullah. Pri kehidupan Rasulullah adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Banyak kamu berzikir, ya. Untuk apa? Benteng dirimu supaya kamu tidak kacau akidamu. Tiru caranya Rasulullah dalam sholat, dalam masalah muamalahnya, dalam masalah ibadahnya, dan sebagainya. Tiru Nabi. Ya, karena Nabi ada teladan bagi kita, cermin bagi kita, idola bagi kita, dan panutan untuk kita. Kullun amana billah. Semua itu. Jadi kenapa kok semua langsung? Sahabat tidak disebut di sini. Ahlul bait tidak disebut. Tabi'in tabi'in tidak disebut. Tetapi yang disebut orang beriman. Itulah Al-Quran. Tidak bertele-tele. Dalam penyebutannya cukup Allah dan Nabi Muhammad dan orang beriman. Semuanya masuk. Nabi Muhammad dan orang beriman itu masuk kepada kategori orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Hanya beriman kepada Allah. Kullun amana billah. Semuanya para nabi atau Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, semuanya laki-laki dan perempuan beriman hanya kepada Allah. Yakin tanpa ragu bahwa Allah itu ada dan akan memberikan suatu janjinya nanti nyata di akhirat. Dengan apa? Dengan surga ataupun neraka bagi yang ingkar kepadanya. Ini. Nah, kalau masing-masing semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, ya yang 10, beriman juga kepada kitab-kitabnya yang berapa? 4, wa rusulihi dan juga rasul-rasulnya yang 25. Bukan nabi-nabinya. Kalau nabi lebih ribuan, ya enggak? Tapi ini rasul. Kalau rasul berapa? 25 nabi. Dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beriman, semuanya beriman. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami sekali-kali tidak pernah membeda-bedakan satu di antara mereka dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kita. Ya, ini enggak pernah, enggak ada yang membeda-bedakan. Nabi Isa tetap nabinya kita. Bukan Yesus. Ya, Yesus kan ucapan mereka. Tapi itu nih Isa ibnu Maryam. Namanya dalam Al-Quran Isa ibnu Maryam. Dibilang itu Tuhannya Kristen. Tidak. Itu adalah Nabi kita. Ya, Yesus itu, Nabi Allah Isa itu Nabi kita. Kami tidak membeda-bedakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa itu dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Musa, ya, nabinya orang Yahudi, bukan nabi Yahudi, nabi kita. Kalau orang Yahudi mengatakan itu nabi, maka orang Islam itu mengakui bahwa Musa itu juga nabi kita. Kita tidak membeda-bedakan. Kenapa? Karena semuanya yang 25 itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Ya, jelas? Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan saya dengar beb dan saya taat. Nah, ketika diberikan kepada kamu nyaunya seperti itu, ya beb saya dengar dan saya taat insyaallah untuk diaplikasikan supaya saya menjadi orang Islam yang sempurna. Niatnya belajar kan begitu. Ya, niat belajar itu ibadah kepada Allah. Dengan ibadah yang semacam ini, kalau kamu sholat tahajud lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tahajud. Kamu sholat tahajud 1000 rakaat? Ustaz saja tidak. Ya. Jadi ada orang-orang khusus lah kayak begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa melaksanakan. Kalaupun tidak bisa, itu bagiannya kamu sudah nggak bisa. Walaupun kamu muda. Tetapi yang bisa itu ya karena dibisakan, didapatkan oleh Allah untuk bekerja supaya bisa mencapai 1000 rakaat. Dan Ustaz tidak perlu itu. Tidak membutuhkan itu. Biar kuat 10 rakaat buat apa? Ya. Bagaimana yang 5 waktu itu diperhatikan, dijaga waktunya, ditambah nafilahnya, qabliyah, ba'diyahnya, ditambah dengan sunnah-sunnah
nafilah yang lain, ya sudah selesai. Ya. Jika mereka misalkan yang misalkan 1000 rakaat begini dengan kita yang masuk surga, ya sama nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Surga itu besar. Ya. Misalkan ada orang 100, ya enggak? Dari 100 orang itu satu orang 1000 rakaat semalam sampai mati. Yang lainnya enggak. 2 rakaat atau tidak sholat. Yang penting sholat wajibnya dikerjakan. Hajinya semuanya dikerjakan. Rukun Islam dikerjakan. Masuk surga. Ya nanti bersamaan dengan mereka. Yang 1000 rakaat itu tadi. Nah, itu memang sudah kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sholat ini, kata Imam Ali, saya ini taat bukan sebab ingin masuk surga. Saya ini sholat, saya taat ini bukan karena sebab saya takut kepada neraka. Tetapi saya sebagai hamba Allah dan pantaslah Allah untuk disembah oleh kita. Itu namanya kerinduan. Saya karena sebab rindu kepada Allah di dunia ini, supaya di akhirat itu sudah tidak sholat lagi, sudah selesai. Jadi kerinduan itu sudah selesai. Ditanamkan di dunia, balasannya kenikmatan itu akan diabadikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampuni kami Allah. Ghufranak, kalau kamu misalkan habis wudu, ya, habis wudu kamu baca Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Ghufranak, katanya Allah, aku tidak peduli dengan dosamu dan kamu akan aku masukkan ke dalam surga. Itu doa ghufranak. Jadi saking cintanya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, inilah ayat yang patut dijaga dan dibaca. Bila mana kamu susah dan sebagainya, ya baca ini Al-Fatihah dan ayat ini. Amanah Rasul sampai Al-Ghamil Ghafirin bawah ini. Ya, itu pagi sore. Atau kalau bisa setelah sholat, ya, Fatihah, Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq, Qul Nas, Ayatul Kursi, Amanah Rasul 6. Ya, tidak usah minta lagi sudah. Tidak usah minta. Ini kan sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta. Ya, yang lainnya bisa minta. Ini aja baca. Kalau permintaannya kamu kan, ya, kadang-kadang kamu tidak tahu maksud dan tujuannya kenapa untuk minta begini. Iya enggak? Apa saya kalau misalkan diberi akan begini, kan begitu. Kan kamu tidak tahu. Tetapi kalau kamu diminta seperti ini, lalu Allah memberi, maka yang diterima oleh kamu kebaikan semua. Tidak ada sisa-sisa kekotoran ataupun kejelekan. Kenapa? Yang ngatur semuanya Allah. Karena kamu tidak minta tentang masalah yang lainnya kecuali apa yang seharusnya kita minta kepada Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, aku minta ampun kepadamu dan karena itu juga kami kembali kepadamu. Ya, jadi jangan hanya kembali ketika kamu dikeluarkan kutuk di dunia dan tidak bermuamalah lalu kosong masuk di akhirat ketika mati, maka yakinlah ya dengan amal kita akan kembali kepada Allah dan akan dimasukkan dalam surganya ya Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dengan membawa iman dan takwa kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma